Bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas. Mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita ingin memulai membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin hafizahullah ta'ala. Kitab ini berjudul Syarah Tashilil Aqidah Al-Islamiyah. Itu judul yang beliau berikan untuk kitab ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dan juga keberkahan. Di sini muallif rahimahullahu taala memulai kitabnya dengan menuliskan al-mas'alatul ula. Permasalahan yang pertama, kata beliau, bayanu ba'dil mustalahatil aqdiyah wa ta'rifuha wa ta'rifiha. Penjelasan beberapa istilah yang muncul di dalam pembahasan akidah dan definisinya. Jadi beliau akan menjelaskan kepada kita kata-kata yang sering muncul di dalam masalah akidah dan definisinya, apa arti dan penjabarannya. Yang pertama beliau bahas adalah kata akidah itu sendiri. Karena kita sedang membahas kitab akidah, apa sebenarnya akidah? Secara bahasa, kata beliau, akidah berasal dari al-aqd, ain, qaf, dal, al-aqdu, yang berarti ar-rabtu, yang berarti adalah ikatan, ya, sesuatu yang mengikat dengan ikatan yang kuat. Itu akidah secara bahasa. Dan terkadang diartikan as-subutu wal ihkam, sesuatu yang tetap, ya, sesuatu yang tetap artinya dia tidak berubah, sesuatu yang mengikat, sesuatu yang tetap, dan sesuatu yang pasti. Itu permasalahan akidah. Adapun secara istilah, ma'asyiral muslimin, kalau kita mengatakan misalnya saya belajar akidah Islam, apa pengertiannya? Kata beliau, akidah Islam adalah al-imanu al-jazimu billahi ta'ala. Keimanan yang pasti atau keimanan yang mantap, atau diartikan juga keimanan yang mutlak billahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanan kita mantap, ya, keimanan kita tetap, tidak ada sama sekali keraguan. Keimanan atas apa? Billahi ta'ala.
keimanan atas Allah Subhanahu wa taala. Wa bima yajibu lahu minat tauhid, dan atas apa yang wajib bagi Allah ya dari tauhid. Jadi tauhid nanti kan ada hal-hal yang wajib kita berikan kepada Allah, kaitannya dengan tauhid rububiyah, mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, mengesahkan Allah di dalam hak-haknya, hak untuk disembah, ya hak untuk diibadahi. Kita persembahkan semua bentuk ibadah kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kata beliau, wal imanu bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada qadar Allah, apakah itu yang baik ataukah yang buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita lihat sebenarnya akidah Islam itu intinya adalah meyakini rukun iman yang 6. Ya, jadi kalau kita bicara akidah Islam, pembahasannya tidak akan keluar dari pembahasan rukun iman yang 6. Kitab-kitab akidah yang ditulis ya oleh para ulama hari ini adalah penjabaran dari rukun iman yang 6, syarah, penjelasan ya, perincian dari rukun iman yang 6. Wa bima yatafarra'u an hadhil usul wa yulhaqu biha mimma huwa min usuluddin, dan cabang-cabang yang muncul dari pembahasan ini. Jadi kalau kita bicara rukun iman, ada pembahasan yang banyak, cabang-cabang pembahasan yang sangat banyak. Nah, itu harus kita yakini dengan jazim, dengan mantap, dengan pasti, tanpa ada sama sekali keraguan. Karena akidah itu sifatnya yakin. Kalau keraguan ya dia tidak boleh ada di dalam akidah. Kemudian muallif melanjutkan penjelasannya, waqad atlaqa kathirun minas salaf alal aqidah as-sahihah ismu as-sunnah, dan banyak di antara ulama salaf yang menggunakan kata as-sunnah sebagai pengganti kata akidah. Jadi ada ulama-ulama salaf, kata beliau, yang menulis kitab dengan nama as-sunnah, tetapi yang dimaksud di dalamnya bukan pembahasan fikih, tetapi pembahasan akidah. Wa dzalika litamyiziha an aqaid wa maqulatil firaq ad-dhallah. Lalu kenapa dahulu para ulama menamakan akidah dengan as-sunnah? Untuk membedakan antara akidah yang lurus, akidah yang benar, dengan akidah yang berasal dari al-firaq ad-dhallah. Apa itu al-firaq ad-dhallah? Dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya. Jadi untuk membedakan ini akidah. Tentunya setiap orang berkata akidah. Orang Mu'tazilah pun mengatakan akidah kami yang benar. Begitupun ada orang Syiah, ada orang Jahmiyah, Asy'ariyah dan lain sebagainya. Mereka katakan kita juga menulis kitab akidah. Maka untuk membedakan mana akidah yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para ulama menulis atau mengistilahkan akidah dengan As-Sunnah. Oleh karenanya kita mengatakan saya adalah ahlus sunnah, insyaallah ahlus sunnah wal jamaah. Ketika kita mengatakan atau menisbatkan diri kita kepada as-sunnah, ahlus sunnah wal jamaah, itu bukan artinya kita mengatakan bahwa kita melaksanakan perkara-perkara yang sifatnya sunnah, yang apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu maknanya. Kalau kita mengatakan diri kita ahlus sunnah, itu adalah satu bagian kecil dari as-sunnah. Ya, yaitu secara ilmu fikih. Sunnah dalam pengertian sesuatu yang kalau dikerjakan maka Allah memberikan kita pahala. Tetapi kalaupun ditinggalkan,
ya tidak berdosa. Itu sunnah dalam pengertian furu', cabang. Tetapi ada sunnah dalam pengertian yang mendasar, yaitu berakidah, berkeyakinan, ya, sesuai dengan akidah dan keyakinan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Oleh karenanya, dahulu para ulama menamakan as-sunnah, menamakan akidah dengan apa? Dengan as-sunnah. Bahkan mereka menulis kitab-kitab as-sunnah yang ternyata di dalamnya adalah pembahasan akidah. Jelas, ma'asyiral muslimin? Kemudian beliau berkata, li'annal aqidatas sahihah wa hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Karena sesungguhnya akidah yang benar itu, dan akidah yang benar adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, mustamiddatun min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bersumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa sih para ulama salaf memberi judul kitab mereka as-sunnah, sedangkan isinya adalah akidah? Ini jawabannya, kata beliau. Karena akidah yang benar adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah bersumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati hiya mabniyatun lil Qur'an. Ya, dan dia adalah dibangun di atas Al-Qur'an. Ya, dibangun di atas Al-Qur'an. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mubayyinatun, bukan mabniyatun, mubayyinatun lil Qur'an. Ya, dan as-sunnah adalah penjelasan dari Al-Qur'an. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjelaskan Al-Qur'an. Ini ya. Jadi ada istilah akidah, tetapi banyak ulama-ulama salaf, ulama-ulama dulu ya, yang menulis kitab akidah tetapi diberikan judul as-sunnah. Alasannya kenapa? Karena akidah yang benar adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan akidah ahlus sunnah wal jamaah dasarnya, sandarannya adalah as-sunnah. Dan as-sunnah adalah penjelasan ya dari Al-Quran. Lalu kenapa alasan yang lain? Kenapa para ulama menulis kitab akidah diberi judul as-sunnah? Litamyiz. Ya, litamyiz an maqulat al-firaq ad-dallah, untuk membedakan dari akidah yang lain yang berasal dari ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan firqah, kelompok ad-dallah yang sesat. Jelas, ma'asyiral muslimin? Kemudian beliau berkata, wa qad allafa ba'du salaf kutuban fil aqidah. Dan para ulama salaf telah menulis kitab-kitab dalam permasalahan akidah, dan mereka menamakannya dengan as-sunnah. Contohnya Kitabus Sunnah lil Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad punya kitab as-sunnah lil Imam Ahmad. Ya, saya memiliki kitab ini, kitab as-sunnah lil Imam Ahmad. Ternyata isinya bukan masalah toharoh, bukan masalah mawaqitus shalah, bukan masalah syurutus shalah, bukan masalah-masalah fikih. Tetapi masalah yang dibahas di dalamnya adalah permasalahan akidah. Tetapi beliau kasih judul apa? As-Sunnah. Wa kitabus sunnah libni Abi Asim. Begitupun kitab As-Sunnah milik Ibnu Abi Asim. Ya, wa ghairuhuma, dan banyak para ulama yang lain yang menulis kitab yang diberi judul apa? As-Sunnah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, muallif Profesor Dr. Abdullah ibni Abdul Aziz Al-Jibrin melanjutkan penjelasannya, kama atlaqa ba'dul ulama alal aqidah isma usuluddin. Sebagaimana sebagian ulama menggunakan kata usuluddin sebagai penyebutan ilmu akidah. Jadi sudah 3 ya. Akidah itu 1. 2, ilmu akidah kadang disebut as-sunnah. Sudah kita jelaskan kenapa seperti itu. Dan yang ketiga, kata beliau, sebagian ulama menggunakan kata usuluddin
untuk menyebut ilmu akidah. Usul adalah jamak daripada aslun. Aslun artinya asas, pondasi. Ad-din agama. Usuluddin berarti pokok-pokok agama, dasar-dasar agama. Jadi sebagian ulama yang lain mengistilahkan akidah dengan usuluddin. Jadi ada yang mengistilahkannya dengan as-sunnah, ada pula yang mengistilahkannya dengan apa? Usuluddin. Wa dzalik anna millatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka menamakan akidah dengan usuluddin? Karena millahnya, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanqasimu ila i'tiqadiyat wa amaliyat, terbagi menjadi dua. Ada perkara-perkara i'tiqadiyat, ada perkara-perkara amaliyat. I'tiqad, keyakinan, rukun iman. Amaliyat, aplikasi perbuatan, rukun Islam. Karena ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi ada perkara-perkara kaitannya dengan akidah dan ada perkara-perkara kaitannya dengan amaliyah, kata beliau. Wal muradu bil amaliyat, adapun yang dimaksud dengan amaliyat, ilmu syara'i wal ahkam al muta'alliqah bi kaifiyatil amal, adalah ilmu tentang syariat, ilmu-ilmu tentang hukum-hukum yang terkait secara langsung tentang kaifiyatul amal, bagaimana kita beramal, apa rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya, apa sunnah-sunnahnya, kapan kita mengerjakannya. Kaifiyatul amal, ya, ini amaliyat namanya. Jadi dalam agama ada i'tiqadiyat, ada amaliyat. Kalau amaliyat dia kaitannya dengan hukum-hukum, syariat-syariat yang terkait dengan apa? Kaifiyatul amal, tata cara kita beramal, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka ahkamis salati waz zakati wal buyu'i wa ghairiha. Contohnya misalnya hukum seputar salat, hukum seputar zakat, jual beli dan yang lainnya. Wa tusamma far'iyah. Dan yang seperti ini, masalah hukum-hukum salat, hukum-hukum puasa, hukum-hukum zakat, kita namakan dengan far'iyah, cabang. Ya, makanya kan sering kita dengar istilah kalau masalah furu' hendaknya kita bisa berlapang dada, berdiskusi dengan cara yang baik, lebih toleran dalam masalah furu'. Apalagi masalah-masalah yang mukhtalafun fihi bainal ulama, yang diperdebatkan di antara para ulama. Itu namanya masalah furu'. Yaitu yang kaitannya dengan kaifiyatul amal, tata cara kita beramal. Far'iyah au furu', kata beliau, fahiya kal fara' li ilmil aqidah. Maka kalau kita bicara tentang kaifiyatul amal, dia adalah fara' an ilmil aqidah. Dia adalah cabang dari ilmu akidah. Artinya ilmu akidah menjadi pondasinya, menjadi akarnya, menjadi asasnya, ya, dasarnya, kemudian berdiri di atasnya apa? Kaifiyatul amal, tentang kaifiyah bagaimana kita beramal ibadah. Karena memang akidah salah satu poin terpentingnya adalah amal. Oleh karenanya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maksudnya beribadah adalah mentauhidkan Allah. Dan maksud dari mentauhidkan Allah adalah sarfu jami'il ibadah lillahi ta'ala. Memberikan semua sisi dari ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, lalu dikatakan li'annal aqidah asyrafut ta'at, dan karena sesungguhnya akidah adalah ketaatan yang paling utama. Wa li'anna sihhataha syartun fi qabulil ibadat al-amaliyah, dan benarnya akidah adalah syarat diterimanya amal ibadah. Oleh karenanya dikatakan usuluddin, dasar agama. Kenapa disebut usuluddin? Ini alasan-alasan yang sedang beliau sampaikan. Fa idza fasadatil aqidah lam tuqbalil ibadah. Maka apabila akidah sudah rusak, maka ibadah tidak diterima.
wa batala ajruha, dan pahalanya pun dianggap batal, tidak ada pahalanya. Orang yang beribadah tapi akidahnya rusak, menyimpang, syirik, ya batala ajruha, batal pahalanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Dan sungguh kata Allah, telah diwahyukan kepadamu ya Rasulullah, dan telah diwahyukan kepada orang-orang sebelum engkau ya Rasulullah, la in asyrakta, jika engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan terhapus pahala dari ibadah yang kau lakukan. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau benar-benar termasuk orang yang merugi. Di sini, di ayat yang mulia ini, Allah kaitkan antara penyimpangan akidah, yaitu kesyirikan, sebagai sebab rusaknya, ya, sebagai sebab tidak diterimanya amal ibadah yang dilakukan oleh manusia. Oleh karenanya benar kata beliau bahwa akidah yang benar adalah syarat diterimanya amal, ya, syarat diterimanya amal ibadah. Lalu dikatakan di sini nukilan dari Ibnu Abil Izz, ya, di dalam Muqaddimah Syarah At-Tahawiyah ada kitab namanya Aqidah At-Tahawiyah, ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan disyarah oleh Al-Imam Abul Izz Al-Hanafi. Itu kitab yang lumayan mendalam. Kalau yang tidak harus memiliki ilmu alat yang cukup untuk memahami kitab ini, karena bahasanya pun agak membutuhkan bekal yang cukup sebelum kita membaca kitab ini. Kitab namanya Al-Aqidah At-Tahawiyah, Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang ditulis oleh Al-Imam Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Berkata Abil Izz di dalam Muqaddimah Syarah At-Tahawiyah, amma ba'd, kata beliau, fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyraful ulum, dikarenakan ilmu usuluddin, di sini Imam Abil Izz menamakan ilmu akidah dengan usuluddin. Kalau tadi kan contoh as-sunnah adalah as-sunnah milik Imam Ahmad dan as-sunnah libni Abi Asim. Kalau dalam masalah akidah, siapa sih yang menyebut akidah dengan usuluddin? Dicontohkan di sini, salah satunya adalah Abul Izz Al-Hanafi ketika mensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Id syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, sesungguhnya kemuliaan satu ilmu adalah diukur dengan al-ma'lum, yang diilmui. Jadi kalau kita berkata apa sih ilmu yang paling mulia dalam Islam misalnya, ya dilihat pembahasan yang paling agung apa? Akidah. Kenapa kok pembahasan yang paling agung akidah? Iya, karena yang dibahas Allah. Yang dibahas Allah, dan tidak ada yang lebih agung, lebih mulia, lebih besar daripada Allah. Oleh karenanya dikatakan di sini id syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, karena kemuliaan satu ilmu dilihat dari kemuliaan yang dipelajari. Karena yang dipelajari adalah Allah, tentang zatnya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan dan hak-haknya, maka sebaik-baik ilmu, ya ilmu yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya adalah ilmu akidah. Ya, dan setiap nabi dan rasul memiliki syariat yang berbeda-beda, tetapi mereka datang dengan akidah yang sama. Ya, Nabi Muhammad berdakwah 13 tahun di Mekah, ya, menanamkan akidah yang lurus, akidah yang bersih dari syirik kepada para sahabat. Kemudian berdakwah dengan menjelaskan rincian-rincian syariat selama 10 tahun di kota Madinah. Ini menunjukkan apa? Urgensi akidah. Wa huwal fiqhul akbar bin nisbah ila fiqhil furu'. Kata Abil Izz, kalau kita katakan fikih itu adalah pengetahuan, pemahaman, yafqahu qawli. Ini doanya Nabi Musa.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi fikih itu artinya paham. Jadi kalau kita berusaha memahami akidah, lalu kita memahami fikih, maka akidah adalah al-fiqhul akbar, pemahaman yang paling besar. Kalau dibandingkan dengan masalah kaifiyatul ibadah. Oleh karenanya nanti Imam Abu Hanifah ya menulis kitab yang berjudul Al-Fiqhul Akbar, dan di dalamnya bukan masalah fikih. Di dalamnya bukan masalah fikih, tetapi di dalamnya beliau rahimahullahu taala menjabarkan permasalahan akidah. Kemudian beliau berkata, ini baru kita sampaikan, ternyata akan disampaikan di sini. Walihada sammal imamu Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala ma qalahu wa jama'ahu fi awraqin min usuluddin. Oleh karenanya al-imam Abu Hanifah menamakan apa yang beliau tulis berupa ilmu akidah dengan nama Al-Fiqhul Akbar. Jadi ada Al-Fiqhul Akbar, salah satunya yang ditulis oleh siapa? Imam Abu Hanifah. Apakah isinya masalah sholat? Apakah isinya masalah zakat, haji dan lain sebagainya, jual beli misalnya? Bukan. Isinya adalah tentang pembahasan akidah. Berarti sudah berapa itu? Akidah, as-sunnah, usuluddin. Satu lagi apa? Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar. Ya, kalau contohnya kitab akidah ya banyak, akidah Thahawiyah misalnya. Kalau contohnya kitab apa? Kalau akidah juga akidah Wasatiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan banyak. Kalau contohnya as-sunnah tadi, as-sunnah lil Imamil Ahmad, as-sunnah li Ibnu Abi Asim ya, as-sunnah li Imam Al-Muzani dan lain sebagainya, banyak kitab-kitab as-sunnah. Lil Imam Al-Barbahari kalau saya tidak salah, saya punya kitabnya. Ya, itu pun dinamakan dengan kitab as-sunnah, dan di dalamnya membahas masalah akidah. Ada lagi yang ketiga apa tadi? Usuluddin. Ya, usuluddin, pokok-pokok agama, sebagaimana istilah yang disampaikan oleh Abil Is dalam kitab beliau Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Begitupun ada istilah lain Fiqhul Akbar, sebagaimana Abul Is menceritakan tentang Abu Hanifah rahimahullahu taala yang menulis akidah, kitab akidah, dan beliau namakan dengan Al-Fiqhu Al-Akbar. Kemudian beliau, ini masih nukilan ya, ini masih nukilan dari perkataan Abul Iz. Wa hajatul ibadi ilaihi fawqa kulli hajatin. Sesungguhnya kebutuhan manusia terhadap ilmu akidah adalah di atas semua jenis kebutuhan. Wa daruratuhum ilaihi fawqa kulli daruratin. Dan daruratnya manusia, kebutuhan yang darurat mereka kepada akidah di atas semua kebutuhan yang paling darurat. Lalu beliau berkata di sini, li'annahu la hayata lil qulubi wala na'ima wala tuma'ninata illa bi an ta'rifa rabbaha. Karena hati manusia, kata beliau, tidak akan hidup. La hayata lil qulub, tidak ada kehidupan untuk hati, tidak ada kenikmatan di dalam hati, tidak ada ketenangan di dalam hati, kata beliau, kecuali an ta'rifa rabbaha, saat hati kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena sangat penting ini ilmu. Karena hati manusia tidak ada la hayata fi. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak ada kenikmatan yang dirasakan olehnya, dan tidak ada ketenangan yang bisa digapai kecuali saat hati kita mengenal siapa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rabbnya. Wa ma'budaha, dan mengenal sesembahannya, wa fatiraha, yang menciptakannya, bi asma'ihi, dengan nama-namanya yang indah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya yang sempurna, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya,
wa yakunu ma'a dzalika kullihi ahabbu ilaiha mimma siwah. Dan dengan itu semua, ya hati kita tidak akan merasakan kenikmatan kecuali saat hati kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatunya. Jadi bukan hanya sampai kepada mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, mengenal perbuatan-perbuatannya, tetapi lebih dari itu, hati kita pun apabila ingin merasakan ketenangan harus menjadikan Allah sebagai cintanya yang paling tinggi di atas segala sesuatu. Ya, kecintaan kepada Allah adalah pondasi di atas segala sesuatunya. Wa yakunu sa'yuha fima yuqarribuha ilaihi duna ghairihi min sa'iri khalqihi, sehingga hati kita berusaha untuk mendekat kepadanya dan bukan kepada sesuatu yang lain. Maka dengan itu hati kita akan merasakan ketenangan jiwa. Ini poin-poin yang bisa kita bahas. Ya, ini poin yang pertama. Poin yang pertama kaitannya dengan nama-nama akidah. 1 akidah, 2 as-sunnah, 3 usuluddin. Ya, usuluddin. Dan yang keempat tadi al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar, ini 4 nama akidah. Walaupun sebagian ulama menambahkannya menjadi 5 ya, dengan menambahkan misalnya istilah al-iman. Al-iman. Ada juga yang menambahkannya menjadi 6 dengan menambahkan istilah at-tauhid. Ya, dan banyak ini rincian-rincian yang disampaikan oleh para ulama. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali lagi insyaallah setelah beberapa selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852 3240 6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya Silakan Mas. sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852 3240 6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV.
Digidam. Digidam. Dam. Digidam. Mau kemana mas? Ini mau ngelamar kerja. Oh mau ngelamar kerja. Ya udah mas jalan ya. Yoi. Dam. Digidam. Digidam. Mau berangkat kerja ya mas? Ini mau kirim lamaran. Karena cari kerja sulit mas. Yang sabar ya mas. Tetap semangat. Oke. Sudah ya mas. Ya. Motor baru tuh. Dam. Digidam. 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 Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini pertemuan pertama kita membahas syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin hafizahullahu taala. Dan yang kita bahas hari ini adalah apa itu akidah. Akidah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang mengikat, sesuatu yang tetap, sesuatu yang pasti, itu namanya adalah akidah. Adapun akidah Islam, dia adalah beriman, keimanan yang pasti, keimanan yang mantap kepada Allah, ya, dan apa-apa yang wajib atasnya, apa-apa yang menjadi hak Allah, dan beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Begitupun beriman kepada semua poin yang menjadi rincian dari enam rukun iman. Di kesempatan yang kedua ini, ma'asyiral muslimin, kami mengundang para pemirsa Niaga TV di rumah yang ikut menyimak kajian kita di pagi hari ini untuk bisa menggunakan dua layanan kami. Di layanan telepon interaktif di 0812 1998 1555, atau Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812 9345 5676. Kita coba memulai dari pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana menyikapi setiap golongan yang mengaku sebagai ahlu sunnah, dan bagaimana dengan orang yang belum punya cukup ilmu agama tapi dia berbicara seakan dia berilmu? Yang pertama, banyak yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Tentunya ini adalah satu pengakuan yang baik, karena setiap orang ingin menisbatkan dirinya kepada kebenaran. Setiap orang ingin menisbatkan dirinya ke jalan yang lurus. Ya, kalau ada seorang gadis yang cantik, setiap orang akan mengatakan bahwa dia adalah kekasihnya Laila, karena Lailanya cantik, Lailanya menarik, sehingga setiap orang berusaha untuk memiliki dan mengaku menjadi kekasih Laila. Tetapi tentunya yang menjadi ukuran bukan orang-orang yang mengaku menyukai Laila atau menjadi kekasih Laila, tetapi siapa di antara mereka yang diakui oleh Laila. Ya, artinya sebagai satu pengakuan kita bersyukur, alhamdulillah masih banyak umat Islam yang bersemangat menisbatkan dirinya kepada ahlu sunnah wal jamaah, dan itu satu kebaikan. Menisbatkan diri kepada sunnah dan menisbatkan diri kepada jamaah, itu adalah satu kebaikan yang besar. Hanya saja sekali lagi, ma'asyiral muslimin, akidah ahlu sunnah wal jamaah memiliki
istilahnya memiliki rincian-rincian, memiliki dasar-dasar atau pokok-pokok, memiliki usul, ya, memiliki karakteristik. Ketika seseorang mengaku dirinya ahlu sunnah wal jamaah, maka dia harus sesuai dengan pondasi ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah akidah. Dan dia harus memiliki karakteristik muasofat. Karena ahlu sunnah itu para ulama menjelaskan, misalnya karakteristik ahlu sunnah wal jamaah, mereka menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai dasar dalam berakidah. Tapi kalau ada sebagian orang mengaku, oh saya ahlu sunnah wal jamaah, tetapi dia mengatakan bahwa takdimul aql ala naql, bahwa akal didahulukan ketika bertentangan dengan nakli, dalil akli didahulukan ketika bertentangan dengan dalil akal, didahulukan ketika bertentangan dengan dalil nakli, oh kita katakan berarti Anda menyimpang dari ahlu sunnah. Nah, ini contohnya ya, contoh sederhana begitu. Atau misalnya ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa kita wajib memuliakan para sahabat. Para sahabat kita muliakan, khususnya para sahabat yang memang mendapatkan kedudukan yang tinggi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, dan para sahabat 10 orang yang dijamin masuk surga, ada orang-orang yang ikut perang Badar dan lain sebagainya. Kita wajib memuliakan mereka. Tapi ada orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia mencela misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, atau mencela Utsman sebagai seorang yang nepotisme, atau Amr bin As dicela sebagai orang yang licik. Nah, ini tidak bisa. Berarti Anda menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Nah, jadi seperti itu, kita ukur saja. Kalau sekedar pengakuan ya tidak masalah, bagus. Mengaku berada di atas kebenaran, tinggal pembuktiannya saja. Ya, atau ada yang mengaku mengaku ahlu sunnah wal jamaah, ya kita uji dia. Uji dalam arti ya kita tanya bagaimana pendapatmu tentang misalnya memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oh ya, itu harus ditakwil semua. Para sahabat tidak mentakwilnya. Nah, jadi pas sekedar pengakuan, saya rasa kita tidak boleh terlalu mempermasalahkannya. Sudah, pengakuan, tinggal adalah pembuktian sejauh mana kita telah sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tadi pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana orang yang tidak berilmu tetapi berbicara seolah dia berilmu? Tentunya ini berbahaya sekali, ya. Ini sangat berbahaya, ya. Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Janganlah kalian mengatakan sesuatu tentang Allah yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak punya pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya mas'ul, akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Ya, sungguhnya di antara dosa yang paling besar adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara atas nama Allah, atas nama agama, ya, sesuatu yang tidak engkau ketahui. Dan ancamannya berat. Apalagi kita menisbatkan sesuatu yang bukan dari syariat kepada syariat. Menisbatkan satu ucapan kepada Rasul padahal Rasul tidak mengucapkannya. Ini bahaya sekali. Ini sangat-sangat berbahaya. Ya. Dalam dalam hadis Rasulullah berkata, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas nama Rasulullah, maka persiapkanlah tempatnya di atas api neraka. Hendaknya kita mengetahui kadar diri kita masing-masing. Dalam satu ungkapan dikatakan, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Ya. Kadar dirinya artinya ya, kalau dia tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau dia merasa tidak memiliki kapasitas, ya jangan berbicara. Ya, kalaupun dia harus berbicara, ya berbicaralah sesuai dengan apa yang dia pernah pelajari, apa yang pernah dia ketahui, ya tidak lebih tidak kurang. Dan kalau dia tidak tahu, katakan tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sepertinya ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Umar Haini, Kampung Lebah, Kelungkung. Di mana Bapak? Kelungkung, Bali. Masya Allah, barakallah. Silahkan Bapak. Fiikum barakallah. Mau nanya ini tentang
dasar-dasar Islam menurut ahli sunnah wal jamaah yang benar tentang perbedaan ibadah mahdoh mana itu dengan muamalat itu. Dengan apa Bapak? Doa, ya? Perbedaan antara ibadah mahdoh dengan muamalah. Mahdoh, tentang seperti muamalah ini. Baik. Menurut ghairu mahdoh. Iya. Iya. Menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, Bapak. Lalu apakah doa, perintah berdoa itu termasuk yang mana gitu? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar Aini di Bali ya. Allah alam bisawab ya. Ibadah mahdoh dijelaskan oleh para ulama adalah ibadah-ibadah yang telah ditentukan apa syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, seperti misalnya sholat, lalu zakat, lalu puasa, lalu haji, dan ibadah-ibadah yang lain yang memang telah ditentukan oleh Allah, kaifiatnya, tata caranya telah ditentukan, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya itu sudah ditentukan. Tetapi ada perkara-perkara yang sifatnya mubah, yang dia bisa berubah menjadi bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat. Hukum asalnya dia bukan ibadah. Yang tadi Bapak katakan sebagai perkara muamalah. Hukum asalnya dia bukan ibadah. Dia adalah perkara yang sifatnya mubah. Ya, makan, minum itu hukum asalnya mubah. Islam hanya mengajarkan adab-adabnya saja. Ya. Tetapi makan dan minum bisa menjadi pahala ketika kita meniatkannya dalam rangka menjaga kesehatan agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjalankan sabda Nabi, al-mu'min al-qawi khairun. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah misalnya. Atau dalam rangka menjalankan firman Allah dalam Al-Qur'an, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Ya, persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh kalian berupa kekuatan, baik itu menunggang kuda, memanah dan lain sebagainya. Artinya sesuatu yang tadinya mubah itu bisa bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ibadah-ibadah yang mahdhah, sekedar kita datang ke masjid lalu kita meniatkan melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu yang lain, itu sudah bernilai ibadah. Walaupun kita misalnya tidak melapaskan niat ataupun yang lain, sekedar kata para ulama kita bangun di pagi hari lalu kita sahur, karena niat itu terkadang berbentuk perbuatan. Walaupun dia selalu hadir di dalam hati, tetapi terkadang terlihatnya dalam bentuk gerak. Geraknya apa? Ya kalau puasa dia bangun jam 4, lalu dia persiapkan makan sahur, lalu dia makan sahur. Kata para ulama itu dikatakan bahwa dia sedang makan sahur dan artinya dia berniat untuk berpuasa. Ya. Oleh karenanya sekali lagi bahwasanya ibadah mahdhah telah ditentukan rukun-rukun, syarat-syarat dan lain sebagainya. Adapun perkara muamalah, hukum asalnya mubah. Ya. Asal hukum muamalah kata para ulama adalah mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Ya, hukum asal muamalah itu mubah, dan hukum asalnya mubah tidak diperintah, tidak dilarang. Silahkan saja. Bisa tidak bernilai pahala? Bisa. Kapan? Ketika kita berniat melakukan satu perkara yang mubah karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunjang ibadah-ibadah yang mahdhah. Allah a'lam bishawab. Ada Bapak Herman di Jakarta Barat, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Herman. Halo. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, silakan Pak Herman. Begini Ustaz, saya kan ini alhamdulillah lagi belajar puasa Daud. Ini nggak lama lagi kan ada hari tasyrik. Mengenai hari tasyrik, gimana kita tentang puasa Daud Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Dan puasa Arafah juga mungkin kita bisa barengan. Ya, Ustaz. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Allah alam bisawab ya. Ada beberapa waktu di mana menurut jumhurul ulama ya diharamkan kita
berpuasa. Bukan menurut jumhurul ulama ya, dalam hadis disebutkan dia dilarang untuk berpuasa. Yang pertama adalah tanggal 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri. Yang kedua adalah tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Dan 3 hari tasyrik 11, 12, 13. Ini dilarang kita untuk berpuasa, haram kita untuk berpuasa. Karena hari-hari itu adalah hari-hari di mana kita makan, minum, dan berbahagia atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang puasa Daud? Tentunya dia berbuka. Ya, dia berbuka. Apakah ketika dia berbuka dari tanggal 10 sampai tanggal 13 artinya dia tidak lagi puasa Daud? Ya tetap dianggap puasa Daud. Kalau nanti sudah habis hari tasyriknya, maka dia kembali berpuasa. Jadi ketika datang hari yang diharamkan berpuasa, dia tidak berpuasa. Ya. Apakah artinya dia tidak lagi puasa Daud? Tetap puasa Daud. Tetapi puasa Daud itu kan sehari puasa, sehari tidak. Itu aturan syariat yang diadopsi dari syar'un man qablana, syariat sebelum kita. Tetapi aturan syariat bukan hanya puasa Daud, ada aturan yang lain. Apa itu? Di antara aturan dalam berpuasa, siapapun yang puasa apapun yang kita lakukan menurut syariat tidak boleh dilakukan di hari-hari yang tadi kita sebutkan. Artinya saat kita berpuasa Daud, maka kita sedang menjalankan syariat. Dan ketika kita tidak berpuasa di Idul Fitri, Idul Adha dan 3 hari tasyrik, kita pun sedang menjalankan syariat. Seolah-olah begini, berpuasa Daudlah kalian bagi yang sanggup, tetapi dengan syarat kalau nanti datang hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, maka jangan kalian berpuasa. Setelahnya berpuasa lagi kalian. Nah, ini berarti kita telah berpuasa Daud sesuai dengan yang disyariatkan. Tetapi kalau kita malah tetap berpuasa di hari-hari tersebut, itu tidak sah. Ya, tidak dianggap sebagai puasa, bahkan tidak bernilai pahala sama sekali dan dianggap kita sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Begitupun kalau seandainya kita misalnya puasa Daud, tetapi kita mendapatkan hari-hari yang baik, misalnya hari Arafah, yang mana pahala puasa di hari Arafah tanggal 9 adalah diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Boleh tidak kita puasa Arafah? Kenapa tidak? Ya, kita berpuasa, misalnya sehari sebelumnya kita puasa Daud, esoknya hari Arafah misalnya, harusnya kita berbuka. Ya sudah, kita berpuasa lagi dengan niat puasa Arafah. Setelah itu ya tentunya kita berbuka, setelah 1 hari kemudian kita berbuka karena Idul Adha kan setelah itu, dan 3 hari ke depannya pun kita berbuka, baru nanti di hari yang kelima kita lanjutkan puasa Daud. Allah alam bissawab. Sama kalau Ramadan kan, kita lagi puasa Daud, nyampe Ramadan ya tentunya berhenti dulu. Kapan dilanjut lagi? Tanggal 2 Syawal kalau memang sudah kuat ya, atau sudah siap. Walaupun kata para ulama lebih baik diundur beberapa waktu. Ya, apalagi masih datang keluarga, sahabat, dan Idul Fitri itu hari di mana kita makan dan minum. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Adakah keutamaan setiap salat ba'diyah di waktu maghrib dan isya dilaksanakan 4 rakaat? Saya tidak tahu. Yang ada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang kita ketahui bersama, yaitu hadis Ibnu Umar dan hadis Ibnu Umar, hadis Abu Hurairah, dan juga hadis siapa satu lagi, hadis Ummu Habibah ya, atau Ummu Salamah radhiyallahu taala anhum. Itu maghrib, setelah maghrib 2, setelah isya pun 2. Yang 4 itu adalah dalam hadis Ummu Habibah ya, itu sebelum zuhur 4, setelah zuhur sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2. Dalam riwayat yang lain Abu Hurairah kalau saya tidak salah sebelum zuhur 4, setelah zuhur 4. Ada lagi riwayat sebelum asar 4. Adapun setelah maghrib dan isya saya tidak tahu. Ya, tinggal dilihat sejauh mana hadisnya. Kalau hadisnya sahih, ya dinilai sahih oleh para ulama, ya kita amalkan. Tapi kalau hadisnya tidak jelas atau dasarnya tidak jelas, maka ya hukum asal dari ibadah haram. Hukum asal muamalah mubah. Hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang menetapkannya. Allah alam bissawab. Apakah ada pengampunan Allah bagi seorang yang selalu jatuh berkali-kali ke dalam maksiat setelah dia bertobat? Allah alam bissawab. Allah Maha Pengampun.
Ya, tapi hendaknya seorang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, ya, taubatan nasuha, bukan sekedar dia beristighfar, tetapi dia bertobat dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Meninggalkan kemaksiatan, lalu setelah itu dia menyesali maksiat yang pernah dia lakukan dan bertekad untuk tidak mengulangi. Allah firmankan dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya, dengan ya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Allah alam bissawab. Apakah termasuk penyimpangan akidah bila kita mendoakan kebaikan untuk non-muslim? Tergantung jenis kebaikan. Kalau yang dimaksud dengan kebaikan artinya kita mengatakan, ya Allah ampunilah dosa si fulan yang agamanya Nasrani atau Yahudi misalnya, itu penyimpangan dalam masalah amal, tidak boleh dilakukan. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, maka nalin nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil kurba. Tidaklah pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun mereka adalah karib kerabat. Tapi kalau yang dimaksud dengan mendoakan, kita katakan di sepertiga malam terakhir, ya Allah berikanlah hidayah kepada fulan, fulanah, ya, agar dia bisa mengenal Islam. Itu tidak masalah. Sebagaimana dahulu Abu Hurairah mendatangi Nabi SAW meminta agar Nabi mendoakan ibunya masuk Islam. Itu terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Allah alam bissawab. Bagaimana kalau kita bermakmum dalam salat, cara membaca surat Al-Fatihah, apakah ikut imam atau setelahnya? Boleh setelahnya, boleh sebelumnya, boleh sebelumnya, boleh setelahnya. Maksudnya sebelumnya adalah ketika imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam membaca iftitah, tidak masalah kita langsung membaca Al-Fatihah. Tapi berarti kita nggak baca iftitah, iftitah sunnah, Fatihah rukun. Nah, kalau setelahnya ya boleh juga. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu kalau kita sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu imam dianjurkan untuk berhenti sejenak, memberikan kesempatan untuk makmum membaca Al-Fatihah. Dan ini pendapat yang kuat berdasarkan hadis Nabi Muhammad bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca Fatihah, baik ketika dia munfarid sendiri ataupun ketika dia makmum, ya, dia berjamaah. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat saya kalau habis salat 5 waktu terus pada salawat muter sambil salaman, hukumnya bagaimana? Ya, setelah salat biasanya banyak seperti itu di masjid-masjid, berputar sambil bersalaman. Allah alam bisawab, ya. Kita tidak mendapatkan dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya disunnahkan setiap kali salat kita membaca sallallahu ala Muhammad misalnya, sallallahu alaihi wasallam sampai akhir, ya, sambil salam-salaman. Kita tidak mendapatkan hal itu. Adapun kaitannya dengan salaman, dalilnya umum, ya, tidaklah dua orang muslim saling bertemu lalu mereka yatasofahani, saling bersalaman, mengucapkan salam lalu mereka saling bersalaman kecuali dosanya berguguran. Dan itu tidak dikaitkan dengan ba'da shalah atau qabla shalah, tapi umum, kapan saja boleh dilakukan. Adapun mengkhususkan satu bentuk ibadah di waktu tertentu yang dilakukan terus-menerus, ya, tanpa ada dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah, ini bisa jatuh ke dalam kategori perkara-perkara yang baru dalam agama, ya, perkara. Tapi kalau saya misalnya, saya salat maghrib lalu ada orang yang mengajak saya salaman tidak masalah. Ya, tetapi menjadikan itu seolah-olah sebagai sunnah yang harus dilakukan. Bahkan di tempat di mana saya tinggal, yang sekarang tersisa karena lagi zaman corona, salamannya sudah tidak ada. Yang tersisa tinggal salawatannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sampai 2 atau 3 kali baru mereka bubar. Karena tidak mungkin salaman karena ada protokol kesehatan.
tentunya ya kita hendaknya mengikuti Nabi Muhammad SAW di dalam kebiasaan dan tata cara beliau beribadah, dan hendaknya kita tidak mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama. Ya, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.